Assalamualaikum Ibu Diana. Waalaikumsalam Ibu Lisa. Gimana kabarnya pada pagi hari Ibu Diana? Alhamdulillah Ibu, sebentar walaupun ada sedikit batuk ya Bu ya, karena cuaca kayaknya ini ya. Banyak, lebih banyak minum ya Bu ya? Air hangat Bu. Iya, air hangat, kemudian kurang digorengan Bu, walaupun gorengan itu enak Bu di. Kalau saya kemudian memang nggak makan bawa keluar masak sendiri, tapi memang mungkin karena udara ya jadi sama tadi. Iya. Semoga Bu Diana pada proses supervisi ini bisa berjalan lancar, badannya sehat ya, walaupun agak flu dikit ya Bu ya. Iya betul. Oke, pada pagi hari ini saya senang sekali bertemu dengan Ibu Diana karena hari ini saya ingin mensupervisi Bu Diana ya Bu ya mengenai peningkatan kompetensi inti coaching yang akan dilakukan nanti sama Ibu Diana ya. Saya ingin memberikan dukungan dan membantu Ibu Diana dalam proses coaching nanti. Apa nih yang perlu saya bantu Bu dalam proses coaching ini? Maaf ya Bu ya, saya memang ini anak saya. Iya, dimaklumi Bu Diana. Ya saya juga merasa senang Bu atas kehadiran Ibu melakukan supervisi pada saya terkait akan ada kegiatan coaching saya bersama coaching nantinya. Harapan saya yang bisa Ibu berikan kepada saya adalah observasi kepada saya Bu. Kemudian nantinya di situ Ibu bisa memberikan apa yang menjadi hal yang sudah baik ataupun hal yang kurang baik dari saya yang harus saya tingkatkan setelah kegiatan coaching nantinya Bu. Seperti itu Bu. Iya baik, benar sekali ya Bu ya. Untuk apa yang sudah Ibu jelaskan tadi, saya mendukung hal tersebut. Bagian mana yang memang nantinya pada saat proses coaching itu yang mau Ibu fokuskan pada proses observasinya? Kalau saya lihat dari materi coaching ini Bu, kan ada 3 ya Bu ya, yang benar-benar harus wajib terlihat dan kita kembangkan di dalam coaching. Iya benar sekali. Iya. Yang pertama presensi, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan ya Bu ya. Ya. Kalau saya itu yang merasa masih kurang di dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot itu Bu. Iya, karena kalau pertanyaannya tidak mampu menggiring pembicaraan, menggiring percakapan dari coaching, maka kegiatan coaching itu tidak akan berjalan, tidak akan berhasil. Jadi saya merasa khawatir kalau saya tidak bisa menjawab pertanyaan. Baik Ibu, sudah saya catat ya tujuan kompetensi coaching pada hari ini. Tadi dalam catatan saya itu Bu ada mendengarkan aktif ya, kemudian kehadiran penuh dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi untuk percakapan nanti antara coaching dan coacher itu ketiga kompetensi intinya mau Ibu laksanakan semua ya Bu? Saya berusaha melaksanakan semuanya Bu ya. Semaksimal saya bisa, semaksimal kemampuan saya besok saat coaching. Tapi di situ saya minta observasi dari Ibu gitu segala bentuk untuk rencana tindak lanjut ke depannya. Saya punya referensi dari Ibu di mana bagian-bagian yang harus saya kembangkan lebih lanjut ataupun di mana bagian yang saya sudah baik dan harus saya tingkatkan lagi seperti itu. Baik, saya Ade atas jawaban dari Ibu ya. Saya ingin bertanya, kira-kira apa nih harapan dari Bu Diana dari observasi kita pada pagi hari ini? Harapan saya yang pertama untuk diri saya pribadi ya Bu, saya bisa lebih
mengoptimalisasi kemampuan diri saya Bu ya dalam pengembangan kosakata, dalam pengembangan pertanyaan dan menyikapi apapun yang nantinya menjadi cerita dari coach saya. Kemudian harapan saya lagi secara umumnya saya bisa lebih meningkatkan lagi kolaborasi Bu dengan sesama rekan sejawat di sekolah ini. Karena dengan berkolaborasi, apapun yang menjadi rencana kita ke depan akan mudah untuk direalisasikan seperti itu Bu. Iya, baik, benar sekali. Mungkin cukup untuk observasi pra observasi kita siang hari ini. Terima kasih Bu Diana untuk waktunya. Sama-sama Ya, sudah mempersilahkan saya menemui Ibu Diana dengan saya bertanya mengenai coaching yang akan Ibu laksanakan pada hari ini. Kemudian setelah nanti Ibu melaksanakan coaching, nanti kita bisa bertemu kembali ya Bu ya, untuk melakukan refleksi lah ya mengenai gimana proses coaching yang Ibu laksanakan pada hari ini. Oke, saya pamit dan saya mempersilahkan Bu Diana untuk melaksanakan coaching. Maaf Bu, sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih ya Bu atas kesediaan Ibu mengobservasi saya, kesediaan Ibu akan memberikan penilaian kepada saya nantinya di saat pelaksanaan coaching. Terima kasih banyak ya Bu. Ya, sama-sama Ibu Diana. Selamat menjalankan tugasnya hari ini. Assalamualaikum Bu Diana. Assalamualaikum Bu Lisa. Waalaikumsalam Ibu Ratu. Baik nih Bu Diana, ada waktu sebentar masih Bu mau ngobrol-ngobrol sebentar? Kalau 10-15 menit ada nih Bu ya, karena setelah itu saya mau masuk kelas. Gimana Ibu Ratu? Ada yang Ini bisa saya bantu? saya tuh mau menceritakan tentang masalah anak saya Bu. Jadi di kelas saya itu anak-anak itu banyak yang datang terlambat dan juga ketika saya memberikan tugas mereka itu menyelesaikannya tidak tepat waktu gitu. Jadi harusnya dikumpul hari ini mereka tidak selesai dan harus dijadikan PR. Jadinya seperti itu Bu. Itu di mata pelajaran apa Bu anaknya seperti itu? Saya kan guru kelas Bu ya. Guru kelas itu kan rata-rata semua mata pelajaran kita yang pegang tuh. Jadi ya kadang-kadang pelajaran yang sulit seperti matematika seperti itu Bu. Atau pelajaran IPAS kan pertanyaannya terkadang anak-anak bingung untuk menjawabnya gitu. Jumlah anak-anak di kelas itu berapa orang? 27 orang. Dari 27 orang itu berapa orang Bu yang seperti Ibu keluhkan itu berapa orang? Ada separohnya atau gimana? Iya, untuk yang terlambat itu ada 5 sampai 6 orang. Dan itu setiap hari? Hampir setiap hari seperti itu. Lalu untuk masalah mengumpulkan tugasnya juga sama. Jadi Dan itu siswa yang sama, siswa yang terlambat itu Iya. juga pasti telat mengumpulkan tugas. iya seperti itu Bu. Jadi mereka ini kurang disiplin Bu. Jadi saya bingung bagaimana cara menyelesaikan masalah saya ini terhadap anak-anak. Agak ini juga ya Bu ya, memang sepertinya memang sudah terlambat, mengumpulkan tugas juga Iya. nggak ngumpulin, kalau ngumpulin salah semua, itu yang nggak niat ya. Iya, mungkin itu ya Bu ya, dari awalnya aja mereka sudah nggak niat. Jadi dalam proses belajar juga mereka jadi seperti itu. Saya boleh tanya ya Bu kan? Boleh, silakan. Kalau hanya sekitar 5 sampai 6 orang yang seperti itu, berarti masih belum separuh jumlah anak Ibu ya. Jadi mungkin masih dengan penanganan yang serius pastinya pasti bisa selesai. Pernah nggak Ibu bertanya apa yang menjadi penyebab anak-anak itu tadi terlambat? Kemudian pernah nggak Ibu Ratu juga tanya kenapa menyelesaikan pekerjaan itu setengah hati atau hanya yang penting ngumpul? Pernah nggak Ibu tanya anak-anak? Pernah Bu, jadi kalau saya tanya itu alasan mereka adalah orang tuanya. Jadi orang tua yang bekerja itu ketika jam mereka harusnya sudah berangkat tuh mereka belum dijemput gitu. Sehingga
nyampe di sekolahnya jadi terlambat. Ada juga yang berjalan kaki Bu, jarak rumahnya itu tidak terlalu jauh, tapi dia tetap datang terlambat seperti itu. Karena alasannya orang tuanya bekerja sehingga dia menyiapkan peralatannya dan semua yang dia butuhkan untuk sekolah itu sendiri. Yang memang sih erat kaitannya ya perilaku anak dengan perhatian orang tua itu sangat erat kaitannya. Tapi Ibu Ratu sudah pernah menghubungi orang tua dari anak-anak yang sering terlambat atau tidak mengerjakan tugas? Oke, saya kalau untuk memanggil orang tua belum sih, tapi saya pernah melakukan pendekatan itu saya peringatkan dulu anak-anaknya itu, iya. Jadi saya berikan masukan kepada mereka atau peringatan bahwa ketika satu kali terlambat mungkin masih dimaklumi Bu ya, kita masih maklumi, tapi kalau dalam satu minggu itu beberapa hari itu mereka terlambat, itu saya akan memberikan konsekuensi seperti itu. Jadi pertama saya belum memanggil orang tua, tapi saya sudah memperingatkan mereka. Ibu sudah memperingatkan secara langsung ya konsekuensinya seperti apa kalau mereka tidak mengerjakan tugas atau terlambat. Tapi hasil yang diharapkan belum sampai. Kira-kira dari situ, dari semua langkah yang sudah Ibu lakukan, ternyata hasilnya tidak signifikan terhadap yang Ibu inginkan. Kira-kira Ibu Ratu punya rencana apa ke depannya? Itu yang saya sedang bingung nih Bu. Iya. Mungkin anak-anak saya ajak diskusi kali Bu ya. Jadi saya ajak mereka untuk berdiskusi tentang kedisiplinan. Setelah itu saya akan mendengarkan nih pendapat mereka, apa yang mereka pandangan apa yang mereka miliki setelah saya menjelaskan tentang kedisiplinan tersebut. Setelah itu saya juga ingin memberikan penghargaan juga kepada anak-anak yang tepat waktu, sehingga nanti yang tepat waktu dalam masuk ke kelas dan mengerjakan tugas itu akan saya berikan penghargaan kecil, sehingga anak yang tepat waktu ini akan menjadi contoh bagi teman-temannya yang belum melakukan kedisiplinan seperti itu. Seperti itu Bu ya. Ya, boleh. Ya, kalau memang Ibu sudah menemukan ide, silakan silakan Ibu Ratu lakukan ya. Mudah-mudahan hasilnya lebih baik dari yang sudah Ibu Ratu lakukan sebelumnya seperti itu. Ada lagi Ibu Ratu yang mau disampaikan? Saya akan melakukan diskusi ini mungkin minggu depan. Bagaimana menurut Ibu? Ya bisa juga Bu, agar Ibu lebih matang ya persiapannya. Materinya diskusi seperti apa, kemudian pelaksanaan seperti apa, boleh dilakukan minggu depan. Tapi untuk kedepannya selain diskusi Ibu tidak punya rencana lain atau memang sudah ada rencana B-nya kalau diskusi ini masih tidak membuahkan hasil? Ibu ada rencana Setelah lain? diskusi anak-anak kan saya tanyakan dulu nih pendapat mereka tentang kedisiplinan tadi, apakah mereka sudah mengerti atau belum tentang konsekuensi atas kedisiplinan yang tidak mereka jalankan. Setelah itu mungkin saya akan membuat kesepakatan kelas yaitu dengan anak-anak ya, sehingga setelah kami melakukan diskusi anak-anak bisa membuat kesepakatan sesuai dengan pemahaman mereka tentang arti kedisiplinan yang tadi kita jelaskan. Mungkin itu ya Bu ya, sehingga saya berharapnya anak-anak timbul rasa tanggung jawab dari mereka seperti itu. Jadi ketika mereka masuk ke kelas, walaupun ada masalah atau hambatan, mereka bisa mengantisipasi hambatan-hambatan yang mereka alami, baik itu dalam sekolah atau ketika mengerjakan tugas seperti itu. Ya, menurut saya apa yang menjadi ide rencana itu sudah sangat baik. Mudah-mudahan kedepannya hasilnya juga berimbang ya Bu dengan usaha yang sudah Ibu lakukan.
tidak ada lagi siswa terlambat, kemudian saat mengumpulkan tugas anak-anak belajar maksimal seperti itu. Mudah-mudahan bisa seperti itu ya Bu ya, sesuai Ya, dengan Bu, harapan. terima kasih Bu. Saya jadi merasa lebih optimis setelah berbicara bincang-bincang dengan Ibu. Ya, alhamdulillah. Walaupun ternyata setelah kita berbicara ngobrol sampai seperti ini itu bisa menimbulkan ide dari Ibu, saya juga bersyukur ya Bu ya, kehadiran saya, waktu saya untuk Ibu jadi bermanfaat seperti ini. Baik, terima kasih banyak Bu Diana. Ya, sama-sama. Terima kasih Lisa dan waktu. Sama. Baik, saya permisi dulu Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu Diana. Selamat pagi Bu Lisa. Iya. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk hari ini saya supervisi kembali supervisi atas proses coaching yang telah Ibu lakukan tadi bersama coach Ibu ya, yaitu Bu Ratu ya. Saya ingin membahas hasil observasi yang sudah Ibu lakukan tadi pada sesi coaching yang sebelumnya. Gimana menurut Ibu dalam menilai performa dalam kompetensi tersebut Bu, apakah lebih baik dari sebelumnya Ibu melakukan coaching atau belum ada peningkatan Bu? Terima kasih banyak atas waktunya ya Bu. Kalau menurut saya, performa saya ya Bu, ya, saat melakukan coaching tadi, kalau menurut saya sudah baik ya Bu, tapi tetap saja ada beberapa hal yang saya rasa masih perlu ditingkatkan Bu. Iya. Yang harus ditingkatkan itu seperti keterampilan bertanya mungkin ya. Dan saya harus menahan diri saya untuk tidak memberikan saran gitu sebelum coach saya menemukannya sendiri seperti itu. Itu yang masih harus saya tingkatkan. Iya, benar sekali Bu. Saya setuju dengan pendapat Ibu bahwasanya ketika kita berperan sebagai coaching, melakukan observasi tadi, coaching datang kepada Ibu itu mereka yang memiliki masalah, dan sebelum kita menemukan solusi yang terbaik, kita pasti akan ajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Mungkin dalam Ibu mengajukan pertanyaan itu tadi mungkin masih dalam tahap belajar ya Bu ya. Bagaimana caranya memberikan pertanyaan yang mengena terhadap coach itu tadi, sehingga coach bisa menjelaskan peristiwa yang terjadi yang sebelumnya ya. Kemudian apa yang membuat Ibu Diana merasa demikian? Ya, saya merasa baik itu pada 2 sesi ya Bu, ya, yaitu mendengarkan dengan mendengar aktif, mendengarkan dengan baik, dan juga memberikan saya bisa fokus terhadap kehadiran ya Bu ya, kehadiran penuh pada Ibu Ratu. Kalau saya bilang itu baik karena begini Bu, saat Ibu Ratu bercerita, saya bisa fokus mendengarkan, tidak memikirkan hal-hal yang lain di luar apa yang diceritakan Ibu Ratu. Kemudian lagi saya mensayangkan HP saya supaya tidak ada panggilan ataupun suara dering apapun yang bisa mengganggu obrolan coaching saya. Seperti itu. Iya, baik sekali ya Bu ya. Ibu sudah melakukan kompetensi inti coaching yang baik mungkin ya dari coaching tersebut. Yang saya dengar tadi itu sudah mendengarkan aktif, ya, mendengarkan dengan baik. Keluh kesah yang disampaikan oleh Ibu Ratu sebagai coach dari awal sampai akhir Ibu penuh ya kehadirannya terhadap Bu Ratu. Dan dengan adanya Ibu menghadirkan diri Ibu di dekat Bu Ratu itu
bisa menyelesaikan permasalahan yang mungkin dirasakan oleh Bu Ratu dan bisa menemukan jalan keluar yang terbaik ya. Kemudian dengan cara Ibu tadi HP-nya di silence ya. Iya, agar tidak Tidak ada gangguan Iya. memecah konsentrasi Iya. saya Untuk fokusannya iya. baik sekali untuk caranya Bu. Oke, untuk mendengarkan aktif sudah, kemudian hadir secara penuh untuk coachingnya pun sudah. Sekarang saya ingin menyampaikan bahwasanya saya ini tadi kan sudah mengobservasi ini ya. Ada beberapa poin yang memang sudah saya amati dari proses percakapan Ibu dengan coach tadi ya. Sebelumnya saya izin ya Bu ya, boleh saya berbagi hasil pengamatan saya? Ya, Ibu silakan, Bu. Oke, tadi pada saat Ibu melakukan coaching ya, observasinya dengan Bu Ratu, itu yang saya lihat bahwa Ibu Diana telah melakukan mendengarkan aktif dan menghadirkan diri secara penuh atau presence ya Bu ya. Sesuai dengan yang kita rujuk tadi, bagaimana pendapat Ibu tentang ini? Hasil observasi saya benar tidak Bu? Atau mungkin nanti ada skalanya kira-kira berapa? Saya berterima kasih banyak atas hasil observasi Ibu kepada saya. Kalaupun penilaian Ibu itu ternyata kepada saya berpredikat baik, ya saya bersyukur, saya berterima kasih karena memang seperti itulah yang saya harapkan, dan yang Ibu berikan juga sesuai dengan apa yang saya harapkan. Namun tentunya meskipun penilaian dari Ibu itu berpredikat baik kepada saya, tentunya masih ada skala ya Bu ya, untuk peningkatan saya ke depan. Kalau sebelum observasi atau sebelum coaching, mungkin keterampilan saya 3 hal tersebut berada di poin 7 misalnya ya Bu. Iya. Setelah saya melakukan observasi bersama Ibu, kemudian melakukan coaching, saya merasa saya sudah berada di level 8 lah seperti itu Bu ya. Tentunya saya juga tetap berupaya untuk meningkatkan pengembangan diri lebih lanjut. Baik Ibu, ternyata ada perkembangan Bu ya, dari yang tadinya Ibu sebelum observasi, kemudian setelah melaksanakan observasi dan kita ketemu lagi nih Bu, saya tanya-tanya lagi nih Bu Diananya, ternyata ada perkembangan ya Bu ya. Ternyata proses coaching yang sudah dilakukan itu bisa membawa dampak yang lebih baik lagi untuk perkembangan Ibu di sangat bermanfaat. Iya, di sekolah ya. Iya, seperti itu. Iya. Oke, saya sangat senang sekali mendengarnya ya Bu ya. Kemudian ada lagi yang mungkin nanti akan saya tanyakan, boleh ya sedikit? Oke. Saya juga melihat aspek-aspek yang masih mungkin dapat ditingkatkan lagi ya Bu ya. Misalkan tadi saya perhatikan Ibu ketika mengajukan pertanyaan terhadap coaching, itu dari raut wajah Ibu sempat berpikir dulu, apa nih yang mau saya sampaikan ke coaching, pertanyaan apa lagi ya kira-kira gitu. Yang seharusnya memang Ibu harus siap menanyakan kepada coaching, tetapi masih ada sedikit seperti itu dari hasil observasi saya tadi Bu. Gimana nih pandangan dari Bu Diana, benar tidak observasi saya? Memang benar Bu, saya tuh berpikir untuk memberikan pertanyaan kepada Ibu Ratu bukan apa-apa ya Bu. Karena saya berpikir bagaimana saya bertanya, tidak hanya asal bertanya, tetapi bagaimana pertanyaan yang saya berikan bisa menggali informasi dari Ibu Ratu, tidak membuat Ibu Ratu semakin pusing dengan pertanyaan saya. Kemudian bagaimana nantinya pertanyaan saya ini bisa menggali ide-ide cemerlang buat Ibu Ratu, seperti itu Bu.
Jadi saya berpikir dulu bagaimana cara saya menyusun kata-kata saya supaya bermanfaat dan tidak membuat Ibu Ratu semakin pusing. Seperti itu Ibu. Baik, ternyata hasil observasi saya yang tadinya saya berpikir kenapa Bu Diana ini sempat Kesulitan seperti iya, itu. tapi ternyata ibu itu berpikir Iya. kritis ya Bu Iya. ya. Oke, hebat sekali Bu Diana ya. Terus berproses, terus berkembang menjadi lebih baik. Semoga di kesempatan berikutnya kita bisa bertemu kembali ya dalam keadaan sehat walafiat. Selamat menjalankan tugas. Saya juga pamit undur diri. Saya banyak terima kasih nih sudah diberi kesempatan untuk Sama-sama, Ibu. supervisi Ibu hari ini ya. Ya. Ada observasi. Kawan-kawan kita bisa ketemu lagi Iya, ya. Ibu. Mungkin bisa sambil ngopi, kita sambil makan di luar mungkin boleh, ya boleh. dengan suasana yang santai. Iya, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang Ibu Rizka. Siang, Bu Isa. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu kembali ya pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Ibu bernama Rizka Merita. Ibu mengajar di SMK Negeri 3 Kota Gumilang Utara. Ibu mata pelajaran yang diampu apa Bu? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Oke, hari ini sudah melakukan pembelajaran di kelas ya Bu ya? Sudah sedang berlangsung. Iya, alhamdulillah. Untuk tujuan pembelajaran yang diampu pada hari ini apa Bu? Hari ini kita membahas tentang prosedur teks. Tujuannya adalah gimana siswa bisa membuat sebuah prosedur teks, kemudian menganalisisnya dan memahami apa itu prosedur teks. Baik. Selama dalam Ibu mengajar prosedur teks tersebut, ada tidak kendala yang memang Ibu hadapi ketika di dalam kelas? Ya banyak sekali karena bahasa Inggris itu kan memang bukan bahasa kita ya. Iya. Otomatis kendala pertama itu tentang vocabulary, kosakata, di mana masih sedikit sekali yang siswa paham tentang vocabulary, menguasai vocabulary. Jadi itu salah satu kondisinya. Apalagi kalau suruh membuat teks itu otomatis kan harus menguasai banyak vocabulary, kosakata. Benar sekali. Dalam menghadapi masalah seperti itu, apa trik Ibu, ide Ibu untuk mengatasi anak-anak yang memang vocabnya masih lumayan banyak, lumayan sedikit gitu. Masih Untuk sedikit. meningkatkan itu bagaimana? Ya otomatis kita harus sering praktis, sering minimal sehari itu ya paling nggak anak-anak tuh bisa menguasai 5 vocabulary Iya. minimal, sehingga kan dengan sedikit lama-lama menjadi bukit Benar. kosakata mereka. Iya. Jadi tiap pertemuan memang mereka itu sudah mempersiapkan diri menguasai vocab itu 5 kata gitu ya Bu, ya. ya. Minimal dari teks kan setiap ada teks kita suruh cari maknanya ini apa, kemudian itu harus diingat. Iya benar. Jadi tiap pertemuan dengan Iya. Ibu menambah terus ya. Insya Allah. Iya. Dengan adanya strategi seperti itu, apa yang Ibu harapkan untuk peserta didik yang Ibu ajar? Ya minimal mereka bisa mempunyai skill dalam bahasa Inggris walaupun sedikit, menguasai vocabulary-nya, kemudian paling tidak mereka bisa dalam sehari-hari mereka bisa menggunakan bahasa Inggris walaupun hanya sekedar hello, what's your name, How are you? Iya, I'm fine. Ya, Oke, terima kasih Bu untuk waktu yang sudah diberikan. Semoga pembelajaran yang diberikan bisa bermanfaat, bisa bermakna, dan memberi kepahaman untuk peserta didiknya Bu ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.